kaya karena rupiahnya melemah gitu. Coba kalian pikir gitu dan lain sebagainya. Men, lu lihat pertumbuhan ekspor kita itu nggak tinggi ya, 0,90 per PDB ya teman-teman. Sedangkan impor kita 7% ke atas gitu ya pertumbuhannya, walaupun masih neracanya masih surplus gitu, tetap aja angka dan data yang disajikan pemerintah pun menunjukkan bahwa aktivitas ekspor kita tidak sebesar itu. Artinya apa? Artinya yang mendapatkan keuntungan seperti itu sedikit sekali dibandingkan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Jadi bukannya salah, tapi ya itu nggak komprehensif. Ada juga yang bilang, enggak kok, ini nggak boleh disalahin di Kementerian Keuangan. Ini kan urusannya Bank Indonesia, jadi kalau rupiah melemah nggak ada hubungannya sama Menteri Keuangan. Tidak juga. Ya, walaupun lu pendukung Pak Purbaya ataupun anaknya Pak Purbaya sekalipun, gue minta maaf, tapi itu hal yang keliru juga, karena ekonomi itu kausalitas dan nggak ada sejarahnya. Kalau kita ngomongin kurs, itu semata-mata urusan kebijakan moneter doang. Itu dipengaruhi fiskal juga, ekonomi policy juga, kebijakan pemerintah juga, dan kepercayaan pasar juga, yang mana dibangun oleh fiskal dan moneter serta policy yang ada di Republik ini. Jadi jangan dilempar-lempar kesalahannya. Ada juga yang bilang nih, yang benar-benar, wah kita udah krisis nih, udah lebih parah dari 98. No, kita juga belum, atau enggak, lebih parah dari 98. Itu juga sesuatu yang keliru ya teman-teman. Walaupun misalnya kurs di 98 itu lebih kecil katakan, tapi yang bikin itu krisis adalah percepatannya. Karena kenaikan itu terjadi dalam waktu yang singkat, 600% dari 2.400 ke 15.000 misalnya. Nah itulah yang membuat pasar panik dan hancur waktu itu. Tapi kalau ini, kan kita bisa lihat kurvanya ya. Dia terus melemah, tapi nggak sampai tingkat percepatannya sebesar di 98. Dan ini yang harus kita pahami.